selalu kemana-mana pakai masker, terus rajin cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak dengan orang lain, kecuali mungkin dengan lawan main. Tapi itu kan hanya momen-momen tertentu. Apalagi lawan main kita itu selalu rutin setiap 2 minggu sekali dilakukan swab. Ya, yang penting menurut saya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau aku takut sampai tidak mau syuting, itu juga akan repot sendiri. Karena kan bagaimanapun orang hidup juga butuh yang namanya pemasukan. Cicilan banyak tuh. Nah itu yang pusing nanti. Curhat. Gimana ya caranya? Curhat dikit ya. Tapi masa termasuk yang panik banget gak sih dengan adanya COVID? Panik tapi nggak pakai banget. Karena kalau kita sudah tahu cara untuk mengantisipasinya, mudah-mudahan harusnya aman. Gitu. Yang penting ikutin aja protokol kesehatan. Pemerintah juga menerapkan orang masih boleh bekerja, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kan sekarang PSBB diperpanjang tuh Mas, gimana tuh tanggapannya? Ada positif negatifnya ya, karena kalau positifnya memang angka COVID itu harus segera ditekan. Apalagi kemarin itu sudah tembus angka 4.000 sekian. Dan itu yang tertinggi ya sepanjang diupload di media sosial dan televisi. Nah, tapi di sisi lain pemerintah juga harusnya memikirkan kondisi ekonomi dari setiap masyarakatnya. Ini kan sebenarnya adalah dua hal yang sangat bertentangan dan sangat penting, yaitu kesehatan dan faktor ekonomi. Nah, makanya pemerintah untuk faktor ekonomi mereka tidak seketat seperti PSBB yang dulu, yaitu orang masih bisa bekerja seperti saya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, kalau tidak bisa ya pakai hand sanitizer, kurang lebih begitu. Itu menurutku sudah solusi yang terbaik, yaitu ekonomi pun masih bisa jalan, tetapi dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, angka COVID yang semakin meningkat itu bisa ditekan dengan adanya kelanjutan PSBB. Kalau dibilang bawel kepada orang lain, mungkin enggak, tapi aku lebih sekedar mengingatkan. Karena kita hidup itu tidak bisa ngatur banyak orang, itu akan sulit sekali. Makanya aku tahu banget rasanya pemerintah untuk ngatur masyarakat Indonesia supaya bisa mengikuti protokol itu nggak mudah. Nah, tapi kalau yang terpenting dalam diriku adalah kita sendiri yang menjaga jangan sampai tertular oleh virus COVID. Itu. Yang penting dari diri sendiri dulu ada kesadaran. Kalau memang kita bisa tularkan itu kepada orang lain, ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita juga nggak mungkin bisa mengatur semua orang. Sebagai contoh, ada orang nggak pakai masker, ya paling aku bilang sorry, kita agak jaga jarak dikit ya bro ya. Tapi aku kan pakai masker, jadi kalau ada droplet yang kena ke aku akan tercover oleh masker itu. Menurutku yang terpenting itu adalah kesadaran dari diri masing-masing, itu aja. Nah, soal makanan sendiri, Bang Hans, kan biasanya kalau di lokasi syuting disediakan cateringnya. Bang Hans sendiri berlakukan bawa makanan sendiri nggak sih dari rumah? Kebetulan aku ini masih single, balik lagi curcol. Waktu untuk mempersiapkan makanan itu nggak ada, karena kita kalau syuting berangkat pagi pulang pagi, aku bilang toyib tuh. Nah, tapi aku yakin kok dengan makanan catering dari lokasi itu steril. Karena aku tahu siapa cateringnya, siapa yang membuat, dan aku juga kenal. Aku percaya dengan orang yang bikin catering itu, dan aku juga makan makanan dari lokasi. Mas kan sekarang punya hobi baru nih, sepeda. Itu termasuk buat olahraga sendiri? Betul. Di tengah pandemi ini? Betul. Karena olahraga sekarang itu kan sudah semakin dipersempit ya. Sebagai contoh, aku dulu mungkin kalau ada yang pernah lihat, nanti bisa diambil tuh dari Google dan segala macam. Tahun 2011 itu aku ikut Elmer. Otomatis aku itu gymholic banget. Tapi di masa pandemi ini gym itu pada ditutup. Nah,
Jadi kesulitan, aku harus mencari nih olahraga yang lain itu apa. Mau berenang juga beberapa tempat kolam renang itu ditutup. Karena aku hobinya berenang sama gym, ya kurang lebih dua itu. Tapi setelah aku lihat banyak mulai beredar sepeda, terus aku coba nih pertama kali untuk sepedaan. Waktu itu awalnya aku pinjem, suka, aku menikmati. Selain bagus buat fisik, bagus juga buat pikiran. Kita menghirup udara segar, lihat pemandangan. Ya menurut aku hobi baru itu bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, membuat kita tidak mudah jadi stres, dan secara fisik kita tetap ada olahraganya. Bersepeda sendiri ini pas selang nggak ada waktu syuting apa gimana? Iya, sepeda. kalau misalnya aku libur katakanlah hanya 1 hari aja, tetap meskipun badan capek, mata ngantuk, tetap aku sempatkan untuk olahraga sepeda. Karena bagaimanapun olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Biasanya kelilingnya kemana, Bang Hans? Macam-macam. Pertama kali itu aku keliling langsung ke jalan raya. Itu dari Tamrin menuju ke kota. Terus yang kedua aku di daerah Pantai Indah Kapuk, pernah di daerah BSD juga. Yang pasti aku cari tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang view-nya bagus. Selain buat olahraga, bisa juga buat foto-foto. Sambil ngeceng juga, Bang Hans? Ngeceng. Aku itu bukan gimana ya? Aku bukan tipe orang yang agresif dan berusaha untuk menarik perhatian lawan jenis. Tapi biarkanlah, kalau misalnya aku tertarik, dia tertarik, nanti seperti magnet akan ketemu sendiri. Ini sekarang lagi dekat seseorang nggak sih Bang? Dekat seseorang, mulai menjurus ke sana. Ada deh. Orangnya di lokasi syuting apa enggak nih? Hah? Orangnya di lokasi Sesama pemain kah? Enggak lah, semuanya dekat. Sebagai pemain kan kita harus dekat. Kalau enggak gimana kita bisa dapetin chemistry untuk syuting ya kan? Nanti kalau nggak dapet emosinya, ditonton orang nggak enak, dapat komplain lagi. Jadi nggak di calling kan repot. Jadi butuh kedekatan pemain. Tapi bocoran boleh dong. Bocoran kalau yang lebih dari dekat atau spesial belum ada. Oh, belum ada. Tapi sesama pemain ya? Enggak, belum ada. Pokoknya sesama pemain, ke semua pemain perempuan kita harus dekat supaya ada chemistry, enak pas main dan tidak ada jarak. Inisial deh, inisial. Nggak ada yang spesial. Semuanya deket lah pokoknya. Kalau efek di luar syuting dengan aku memerankan antagonis macam-macam. Cuman pernah waktu aku ke ATM ngantri, tiba-tiba dikeplak tuh sama ibu pakai dompet panjang. Aku masih ingat banget di daerah Jakarta Utara. Dia bilang setiap kali aku berdoa, aku berharap bisa ketemu sama kamu, terus aku jambak. Ternyata pas ketemu ya beda juga ya. Ya udah saya tepok aja tuh pakai dompet. Karena pas ditepok aku kaget. Kenal nggak sih? Ternyata enggak. Baru ibu itu bercerita. Terus pengalaman lain pas makan. Nah pas makan ada ibu-ibu yang wah kamu tuh jahat banget ya kalau mainin bla 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 gitu. Kalau sih ketawa aja. Cuma yang lucunya di sini adalah biasanya kalau orang udah gemes, orang udah kesel ngeliat aku gitu kan. Aku biasanya ngomong kayak gini, udah bu, ayo sini foto. Biasanya mereka lulu, oh iya saya mau foto gitu sama Mas Ansosman. Ternyata pas lagi makan itu, saking keselnya ibunya juga nggak mau foto sama saya. Kalau kejadian-kejadian yang lain sih, menurut aku ya paling hanya celetukan-celetukan aja. Terus mereka minta foto, nggak ada sesuatu yang berlebihan. Kalau yang membekas di pikiranku ya cuma 2 hal tadi.